Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sahabat Tasli dimanapun antum berada, alhamdulillah kembali menyapa semua dengan program Tasli TV, yaitu program Bincang Sore Berfaedah. Setelah mungkin libur beberapa pekan, kemudian kemarin juga kita ada libur Ramadan, kemudian Idul Fitri, yang alhamdulillah kita kembali untuk belajar bersama. Kita kembali untuk membahas atau melanjutkan pembahasan di salah satu kitab yang rutin dibahas di Bincang Sore Berfaedah dengan guru kita semua, Ustadz Bambang Ridho LC Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah beliau sudah bersama saya hari ini. Saya sapa dulu beliau supaya lebih afdol gitu. Assalamualaikum Ustadz Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana antum sehat, Ustadz? Alhamdulillah Ustadz Bambang. Alhamdulillah. Ini udah libur sekian lama nih Ustadz. Cukup lama kita tidak bertemu dan menyapa para pemirsa nih. Insya Allah. Padahal sudah ditunggu-tunggu nih pembahasan yang tagline atau judul besarnya berbeda boleh, ribut jangan gitu. Ini kan banyak di antara kita ya kalau berbeda pasti ribut. Nah, kita mau menampilkan atau bareng-bareng mengedukasi teman-teman juga dan kita juga khususnya untuk supaya ternyata dalam agama kita berbeda itu biasa, tapi jangan sampai menimbulkan keributan. Baik Ustaz, di pertemuan yang lampau, saya sebut lampau karena sudah lumayan cukup lama tuh saja. Kita telah membahas tentang sikap-sikap, di antara sikap seseorang terhadap pendapat, kemudian ada juga sikap seseorang terhadap khilaf, dan kita mengambil adalah ikhtilaf yang sa'ir, karena ada ikhtilaf yang kita tidak anggap, dan sepertinya di pembahasan sebelumnya sudah agak merinci. Yang kita ambil adalah ikhtilaf sa'ir dan beberapa ketentuan di dalamnya. Dan insya Allah teman-teman dalam pembahasan kali ini Ustaz Ridho akan membantu kita memahami tentang cara bersikap gitu ya kira-kira ya. Yeah. Bersikap kepada siapa, nanti kita akan tanya langsung, atau bersikap kepada apa, bersikap kepada siapa dalam rangka memahami perbedaan pendapat, dalam rangka memahami atau mendalami ikhtilaf sa'ir. Ingat, ikhtilaf yang dibolehkan, bukan ikhtilaf yang tidak dianggap, karena sepertinya pembahasan ini lebih mengerucut kepada ikhtilaf yang dibolehkan, dan salah satunya nanti beliau akan sampaikan tentang bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bersikap kepada apa, kepada pendapat kah, apakah pemilik pendapat. Nanti langsung aja kita ngobrol bareng dengan Ustadz Bambang Ridho yang sudah hadir bersama kita di studio. Bagaimana Ustadz kira-kira sikap seorang kepada apa ya, pendapat dulu ya, dalam kategori ikhtilaf yang sa'ik. Silakan Ustaz. Oke, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kita mau flashback cepat gitu ya. Ya. Dulu kita udah membahas tentang apa namanya keniscayaan ikhtilaf. Ikhtilaf itu niscaya, sesuatu yang pasti terjadi. Dan memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga sudah membahas tentang macam-macam ikhtilaf. Yeah. Ya, kalau kita kembali mengingat ikhtilaf itu ada dua, ada ikhtilaf sa'ik atau ada ikhtilaf ghairu sa'ik. Nah, mudahnya mungkin ikhtilaf sa'ik itu ikhtilaf yang boleh gitu, mubah. Boleh, dianggap. Ikhtilaf ghairu sa'ik itu ikhtilaf yang haram gitu. Jadi nggak boleh ada ikhtilaf di situ gitu kan. Nah, kemarin kita sudah mulai masuk dalam ini kan ada beberapa sub tema nih ya. Ada bagaimana kita memberikan persepsi terhadap macam-macam ikhtilaf. Kemudian juga ada apa hukum gitu ya. Apa hukum? Hukum setiap ikhtilaf. Kalau persepsi kan kemarin kita katakan bahwasanya ya kalau dalam ikhtilaf sa'ik persepsi kita ya bahwasanya misalnya ada 2 pendapat atau ada 3 pendapat, ya persepsi kita bahwasanya saat seorang ulama mentarjih gitu ya, mengunggulkan sebuah pendapat, nah itu
pada asalnya atas dasar zon, Sangka. atas dasar prasangka gitu ya. Artinya nggak 100% ini adalah sebuah kebenaran. Tapi hanya ya katakan mendekatilah 50 sampai 100, tapi tidak 100%. Makanya ada sebuah pepatah kan yang mengatakan qauli shawabun yahtamilul khata' wa qaulu ghairi khata'un yahtamilus shawab. Nah, ini yang harus jadi kaidah besar saat kita mempersepsikan, berdiskusi tentang ikhtilaf yang boleh gitu ya. Bahwasanya ya pendapatku benar dalam pandanganku, namun bisa jadi. Tapi bisa jadi salah kan gitu. Iya. Sebaliknya pendapat selainku memang salah dalam pandanganku, tapi bisa jadi dia benar. Ini katanya kalimat Imam Syafi'i atau bukan? Sebagian orang menisbatkannya kepada Imam Syafi'i, tetapi beberapa ulama seperti masyhur sekali, tapi Syekh Syarif Hatim mengatakan beliau belum menemukan ada riwayat atau ada sanad dari Imam Syafi'i. Tapi ini secara umum perkataan ini benar. Iya. Perkataan ini benar. Adapun kalau persepsi kita terhadap ikhtilaf yang haram, ikhtilaf yang ghairu sa'ik, yaitu harus sudah jelas-jelas bahwasanya memang 100% pendapat yang menyelisihi itu adalah batil. Itu yang ghairu sa'ik. Artinya misalnya gini, ada orang kan dalam Islam itu kan sholat wajib 5 waktu. Terus ada orang bilang sholat cuma 3 waktu gitu. Itu nggak usah lihat-lihat, langsung aja. Nah itu 100% itu udah batal karena dia jelas-jelas menyelisihi ijma, menyelisihi nas gitu ya, menyelisihi dalil yang sudah jelas sekali. Itu berhubungan dengan persepsi. Adapun hukum kemarin kita juga sudah jelaskan. Nah ini yang bikin kita mudah lah. Ikhtilaf sa'ik adalah ikhtilaf yang mubah. Boleh. Ikhtilaf ghairu sa'ik adalah ikhtilaf yang nggak boleh. Haram. Itu paling gampang kita nyebutnya gitulah gitu. Walaupun memang kalau kita lihat seperti Imam Syafi'i sangat berhati-hati sekali saat beliau nggak mensifati ikhtilaf ghairu sa'ik itu dengan haram. Agak hati-hati. Beliau mengatakan gini, Imam Syafi'i pernah mengatakan ikhtilaf ada 2 macam. Ada yang terlarang dan yang lain aku tidak mengatakannya demikian. Beliau nggak, yang satu lagi haram enggak. Tapi bukan berarti hukumnya bukan haram, tetapi memang Imam Syafi'i agak sedikit melembutkan gitu ya, berhati-hati dalam melidiksinya gitu ya. Nah sekarang yang menjadi tema utama kita pada sore hari ini Ustaz tentang sikap terhadap pendapat. Sikap seseorang kepada pendapat yang ada. Terhadap pendapat dalam ikhtilaf sa'ik. Iya. Lebih ke mengerucut tadi ya, lebih ikhtilaf sa'ik ya. Nanti kita akan berbicara juga tentang ikhtilaf tentang sikap terhadap pendapat ikhtilaf ghairu sa'ik. Pendapat ikhtilaf ghairu sa'ik. Kira-kira udah nggak dianggap semuanya, Ustaz? Masih nanti ada sikap-sikapnya juga. Ada sikapnya juga. Baru nanti kita masuk sikap terhadap pemilik pendapat dalam ikhtilaf sa'ik. Baru nanti sikap terhadap pendapat. Berarti sampai dirinci juga. Dirinci. Setiap macam kita akan bahas. Baik. Berarti sekarang teman-teman kita akan bahas sikap kita sebagai muslim belajar dalam menyikapi pendapat gitu ya, dalam kategori ikhtilaf yang sa'ik. Yang sa'ik ya. Yang boleh. Apa aja Ustaz? Ada beberapa poin mungkin, ada apa aja, dan bagaimana seharusnya seorang muslim kita nih sebagai pembelajar, sebagai orang yang sudah mulai masuk ke ranah diskusi ilmu. Nah, kayak gimana Ustaz sikapnya kita? Baik. Setidaknya kita intisarikan bahwasanya di sana ada 5 sikap. Ada 5 sikap. 5 sikap. 5 sikap berarti. Yang seyogyanya. Kalau kita bilang sewajibnya atau seharusnya kan sebenarnya bisa aja. Kenapa harus yok ya? Mungkin agak biar kalau semadiunnya kan nggak bisa. Jauh ya. Seyogyanya. Ya, sehendaknya. Ya, setidaknya nih harus ada 5. Ada 5 poin menurut. Ada 5 poin Syekh Syarif Hatim Arif Al-Auni. Yang pertama, kawan-kawan yang dirahmati Allah, yang itu tidak wajib membantah pendapat lawan. Tidak wajib membantah pendapat lawan. Ya ini maksudnya lawan tuh bukan ribut ya, tapi lawan pendapat dari satu di antara 2 itu ya. Jadi pada asalnya tidak wajib membantah pendapat lawan. Mengapa? Karena kan hukumnya mubah bagi orang lain untuk berpendapat demikian. Artinya berhak
berhak Tapi orang lain. kategori ikhtilaf saik. Karena ikhtilaf saik gitu. Ya, ya, ya. Orang lain berhak untuk mengeluarkan dan berpendapat gitu kan. Dengan pendapat yang berbeda dengan orang yang si tadi ya. Dan kita katakan bahwasanya ikhtilaf saik ini kan mubah ya, berarti bukan sebuah kemungkaran. Sama-sama dalam kategori ikhtilaf saik. Heeh. Ya. Bukan kemungkaran. Kalau kemungkaran kan boleh kita ingkari gitu Langsung. kan. Boleh kita bantah. Boleh kalau kita ya. bantah, boleh kita kritik gitu kan. Tapi ini kan mubah. Maka dari itu yang pertama adalah tidak wajib. Berarti kita harus dalam artian ini tidak wajib, berarti bukan urusan kita juga saat membantah. Nah, masuk ke poin yang kedua Ustadz. Oh, masuk langsung. Nanti masuk ke poin kedua. Oh, gimana? Kalau kita sebagai orang awam, Ya, tentu kan yang punya pendapat itu kan ulama. ulama. Yang punya pendapat ulama. Kita nih ngikut lah, kita ngikut kan gitu kan. Heeh. Wajib bagi lawan untuk menyiarkan atau mengumumkan, menjelaskan, tidak mempopulerkan juga. Viralkan lah. Menjelaskan, Oh, menyiarkan, publikasi mempublikasi publik ya. pendapat apa yang ia unggulkan. Oh, ini bagi ulama tapi. Ini bagi ulama kan, Oh, bukan ranahnya kita ya. bukan ranah kita. Ranah Ya kan kita cuman Nurut-nurut aja. nurut, mengikuti kan gitu. Iya, iya. Jadi ada ulama punya pendapat A gitu. Ulama B punya pendapat juga. Saat ulama A punya pendapat, ulama B wajib bagi dia pertama menyiarkan pendapat yang ia unggulkan, mensosialisasikan, publikasi gitu. lah gitu. Mengapa demikian ya? Karena apa yang diunggulkan oleh ulama B yaitu kan atas agama yang dia yakini, yang dia jalankan gitu kan. Berarti menyiarkan itu bukan serta-merta artinya membantah, Sat? Bukan serta-merta. Berarti enggak seperti yang pendapat nomor 1 ya. Artinya nomor 1 tadi kan tidak wajib membantah. Tidak wajib Berarti membantah. menyiarkan tidak berarti membantah. Membantah. Cuma memberitahu, mengedukasi. Saya bahwasanya saya ini pendapat saya seperti ini. Itu bukan berarti la yastalzim dia harus konsekuensinya membantah ya. Tidak konsekuensinya membantah. Nah, ini tentu ini sesuai dengan surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu yal'anuhumul lainun. Sungguhnya orang-orang yang di sini kan ada ancaman dari Allah bagi orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Ya ini kan kebenaran yang memang boleh gitu. Ya, boleh saja dia menyiarkan pendapatnya yang berlawanan atau berselisih berbeda dengan pendapat yang A. Nah, ini dalilnya, Sat. Ini dalilnya. Dalil di mana wajibnya seorang ulama menyiarkan, memberitahu pandangannya. Makanya kita ya melihat di kitab-kitab para ulama kan menjelaskan pendapatnya demikian. Panjang lebar ya, Sat. Dan seperti kata antum tadi, saat ulama menjelaskan pendapatnya, bahkan memperlihatkan dalilnya, dalil saya ini, itu tidak serta-merta dia membantah pendapat yang ada yang lain. Nah, tetapi ada beberapa keadaan kemudian para ulama wajib membantah pendapat lawannya atau pendapat yang berseberangan. Berarti ada pengecualian nih, Sat. Ada pengecualian. Kondisi tertentu. Kondisi tertentu. Enggak semua kondisi langsung main bantah aja. Enggak langsung kondisinya semuanya dibantah saja. Berarti ada kondisi-kondisi tertentu di mana seorang ulama mengharuskan dia membantah pendapat lain. Nah, dalam hal apa, Sat, biasanya itu? Nah, keadaannya apabila memang saat dia menjelaskan pendapat yang dia unggulkan tidak sempurna kecuali dengan membantah. Oh gitu. Ada keadaan-keadaan yang demikian. Oh, jadi seseorang ini ya seharusnya saya nggak mau ngebantah, cuma pendapat saya ini harus nyenggol memang pendapat yang lain gitu ya. Pendapat yang lain. Maka itu yang boleh. Itu boleh pada saat boleh itu. Nah, karena kan ada kaidahnya mala yatimul wajibu illa bihi bahwa wajib. Kalau ada sebuah kewajiban tidak sempurna dengan kecuali dengan itu, sesuatu itu yang wajib itu, maka itu jadi wajib ngikut gitu kan. Nah, ini dia. Jadi dan ya perlu diingat lagi membantah itu kan bukan urusan kita sebagai orang awam, itu ulama gitu ya. Karena
mereka yang punya pendapat, mereka yang paham gitu kan. Tapi mungkin ada pertanyaan mungkin dari teman-teman sahabat tasya juga tentang kalau semua itu tugas ulama, ngapain kita dikasih tahu kayak gini Seth gitu Seth? Ya sekali lagi ini apa namanya khazanah keilmuan yang memang apa namanya ada kekayaan dan apa namanya untuk memperlihatkan keluasan agama ini gitu kan. Atau kalau saya boleh nambahin gini, kenapa kita angkat permasalahan ini untuk supaya ini nggak semudah yang kita bayangin gitu. Benar. Ternyata ulama membuat akaidah, membantah sesuatu, bahkan nggak harus membantah, sehingga kita mungkin yang awam ini teman-teman juga oh gitu ya, lebih menghargai ulama kali benar. faedahnya untuk kalau terkadang kan gini ya, sebenarnya para ulama saat menulis buku terus menyertakan dalil atau kadang ada bantahan-bantahannya, itu bisa jadi kan ditulis dengan semudah mungkin dibaca gitu kan. Terkadang kita baca nggak paham, atau kita baca paham tapi sebenarnya ulama sudah menyederhanakan penyajiannya gitu kan. Kalau kita ulama suruh nulis sedetail mungkin makin nggak paham kita yang makin nggak paham lagi kita. Itu kan bagian gitu. dari hikmahnya supaya kenapa mungkin sebagian nanti akan bertanya-tanya loh, kalau semuanya tugas ulama dari nomor 1 tadi antum bilang, nomor 2 juga itu tugas ulama, terus ngapain kita detailin ya? Itu mungkin ya tadi teman-teman beberapa jawaban yang mungkin bisa menjawab ya. Tapi tadi misalkan jika harus membantah pendapat lawan kan tadi kan kondisi tertentu, oke lah kondisi, misalkan satu kondisi itu, apakah ada syarat wajibnya kita bisa membantah atau syarat supaya bantahan kita dibolehkan gitu? Misalkan saya harus wajib membantah nih, saya wajib membantah pendapat lawan atau pendapat lawan saya, dan syaratnya apa sih kalau perlu harus syarat itu? Iya, beberapa ulama mengatakan bahwasanya syaratnya tadi memang ada kebutuhan, ada kebutuhan dan tentu harus disertai dengan adab. Nanti Profesor Hatim Al-Auni sempat menyinggung masalah nanti kita akan bahas dalam pembahasan apa namanya sikap terhadap pemilik pendapat. Oh, ini beda lagi ya. Ini kita review dikit, kita spill dikit lah, spill dikit gitu ya. Apalagi urusan masalah nyebut-nyebut nama gitu kan. Nah ini boleh nggak gitu kan? Pas lagi luas itu. Apakah pas lagi ngebantah nyebut nama yang lagi dibantah gitu kan, boleh apa enggak gitu kan? Atau memang ada? Beliau jelasin juga. Nanti akan beliau jelaskan seperti itu. Menarik ya teman-teman, ternyata terhadap pendapat aja kita harus beradab gitu. Apalagi nanti kepada pemilik pendapat yang nanti insyaallah akan dijelaskan juga oleh Ustaz Ridho. Ada lagi Ustaz? Nanti kan baru 2 nih Ustaz. Baru 2. Kata antum ada 5 kan? Ada 5. Apalagi Ustaz? Nomor 3 apa Ustaz? Yang ketiga, bahwasanya keberadaan ikhtilaf saik ya, ikhtilaf yang mubah yang boleh. Keberadaan ikhtilaf saik tidak dianggap sebagai sebab pengamalan pendapat yang marjuh atau pendapat yang kita anggap sebagai pendapat yang lemah gitu kan, yang tidak kita unggulkan. Dan juga tidak boleh mengusahakan pemusnahan ikhtilaf saik. Contohnya gimana? Misalkan berusaha menghilangkan udah pendapat saik nggak ada, berarti gimana? Maksudnya gini, jadi nggak boleh kita kemudian kalau nanti disebutkan ikhtilaf saik, disebutkan perbedaan pendapat ulama pendapat ini. Kalau kita sebutkan semuanya nanti orang pada pada ikut pendapat-pendapat yang marjuh yang tidak kita unggulkan. Iya, akhirnya jadi rasanya pendapat yang ini aja lah. Iya gitu kan. Dia ada kekhawatiran dalam dirinya, kan orang kan megang satu pendapat gitu kan. Dia khawatir kalau ikhtilaf saik itu boleh untuk dibicarakan, dikeluarkan, disebutkan macam-macam pendapat dalam satu masalah, dia khawatir nanti orang ngikutin pendapat yang atau gini, ini sebab perpecahan umat, kan gitu kan, sehingga dia akhirnya udah harus satu pendapat aja, tapi malah nyebrang ke pendapat yang marjuh tadi. Nah itu kan ini masalahnya ini kan itu masalahnya
pendapat yang kita unggulkan Heeh. menurut orang lain kan marjuh. Menurut orang lain tidak unggul kan gitu kan, tidak kuat. Bagaimana pendapat dia menurut kita juga. Nah, itu dia. Kan itu problemnya di situ gitu kan. Artinya ternyata sikap tadi juga nggak baik ya Ustaz ya. Artinya mau memusnahkan semua. Udahlah nggak usah pakai ikhtilaf, ini bikin pecah umat aja nih. Nah, itu dia. Udah ini aja nih, ini yang udah sesuai sunnah gitu kan. Tapi kalau sudah ngomong kayak gitu itu ini berat gitu kan. Apalagi gini, jadi kerusakan atau mafsadat Ya. yang ditimbulkan kalau kita mau menimbang gitu ya, Ya, kan ya kita dalam hidup ini aja kita bisa saat ada dua kerusakan, ada dua mafsadat kan kita timbang-timbang. Kalau kita dihadapi itu mana yang harus kita pilih gitu kan. Kalau kita timbang-timbang mafsadat atau kerusakan yang ditimbulkan dari orang mengikuti pendapat yang kita anggap tidak kuat, padahal bisa jadi kuat. Ya. Bisa jadi itu yang benar gitu Bisa kan. jadi itu yang benar. Dibandingkan dengan kerusakan kalau kita melenyapkan ikhtilaf, itu lebih besar Yang melenyapkan seluruhnya. ikhtilaf. Itu bisa bisa Berantakan lah. berantakan, umat menjadi malah tidak harmonis gitu kan. Oh iya karena kita sadar lah Sat, mungkin yang lebih aplikatif ya Sat di kehidupan sehari-hari kan contoh kita tahu ada kunut misalkan. Iya. Kunut ya. Kan tentu mungkin sering lihat kalau di masjid ada ketika imamnya kunut ada orang yang Ada yang ikut, ada yang enggak. ada yang ikut ada yang enggak gitu kan. Padahal itu sebuah keharmonisan. Sebuah keharmonisan. Coba kalau itu dilenyapkan semuanya. Dilenyapkan semuanya malah enggak ada yang ke masjid. Nah itu ya. Nah, ya kan? Ini inti dari nomor Kan 3 ini itu. Sat ya. Kalau nanti orang yang enggak ikut kunut enggak boleh sholat di sini. Oh, dia sholat di rumah kan malah Nah, mafsadatnya. mafsadatnya Iya. lebih besar gitu kan. Pun terkadang orang yang mengusahakan melenyapkan ikhtilaf maunya satu pendapat aja, bahkan dia mengaku ini adalah yang Kebenaran, yang hak, ini yang sunnah gitu. Belum tentu berhasil kan gitu. Malah terkesan ya gitu. Itu kerusakannya lebih besar. Dianggap juga sebagian ada yang melihat sunnah menurut siapa prematur atau segala macamnya. Iya, ini klaim-klaim ini kan Bahaya Sat. prasangka. Ya. Prasangka harus dipahaminya. Atau adalah kalau gini Sat, boleh kita bilang yang enaknya Ustaz membahasakannya gitu, misalkan membahasakan ke orang biar supaya enggak yang tadi antum sebut bilang ini yang sunnah, ini yang hak, ini yang lain enggak. Yang enak ngebahas ini gimana Ustaz? Ya ini kembali lagi. Terkadang kan gini ya, ada Kan para dai ini kan milih diksinya kayak apa gitu saat dihadapi. Sebelum kita jauh sana kan sebenarnya gini, para dai sebenarnya bisa membaca orang yang bertanya atau majelis yang sedang dihadapi ini kan sebenarnya kira-kira pas nggak kalau dia membeberkan pendapat-pendapat ulama, Memaparkan yang detail-detail itu ya. atau memang hanya memang orang ini nanya atau jamaahnya cukup dikasih satu pendapat itu kan udah selesai gitu. Iya. Atau memang terkadang kalau kita lihat jamaah di situ memang multikultural gitu kan. Emang ya banyak dari berbagai afiliasi gitu kan, sehingga perlu dijabarkan ada pendapat A, pendapat B, pendapat C, pendapat D gitu kan. Nah, kemudian bisa dibahasakan dengan sebaik mungkin, dengan selembut mungkin. Nanti diakhiri dengan ini bahwasanya ini pendapat ulama, bahwasanya memang tidak ada dalil yang secara jelas sekali 100% tidak bisa diselisihi. Nah, itu bisa dipilih di saya sempat ada beberapa ini sedikit ya, melebar sedikit. Misalkan tentang misalkan ya yang debatable sekali di masyarakat kita tentang tabarruk. Kemudian apa yang memang enggak ada pengharaman secara Quran langsung atau secara tidak ada ijma juga. Sehingga mungkin ini Allah harus sisakan ruang untuk kita umat Muhammad ini untuk supaya berlatih. Itu dia. Itu ya. Insyaallah. Ini dari tadi nomor 3 tentang ikhtilaf tadi keberadaan ikhtilaf saik yang boleh dimusnahkan semuanya. Tidak boleh dimusnahkan dan tidak dianggap sebagai sebab pengamalan pendapat yang marjuh atau tidak kuat menurut kita gitu. Menurut kita.
Masya Allah. Ya. Relatif ini kan. Ya. Ada lagi penjelasan tentang Nah yang ini, ketiga nih, Ustaz? nah ini Ustaz, terkadang gini, terkadang kita mendengar dari orang-orang yang berusaha ingin melenyapkan ikhtilaf. Ya. Itu terkadang mereka berdalih dengan ada dua perkataan ya, ada dua perkataan sahabat yang sering dijadikan dalih. Berdalih dia. Iya. Yang pertama perkataan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Pernah Abdullah bin Mas'ud mengatakan al-khilafu syarr. Al-khilaf Syarr. Perbedaannya itu adalah Keburukan. buruk gitu kan. Nah, ini dijadikan dalih bahwasanya nggak boleh ada ikhtilaf. Kita harus bersatu, satu pendapat kan gitu kan. Iya. Atau perkataan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan fa ini akrahul ikhtilaf. Aku tidak suka. Aku tidak suka. Ada Aku ikhtilaf. benci gitu ya. Aku Ikhtilaf. benci sama ikhtilaf. Ini dua perkataan ini sering dijadikan dalih oleh orang-orang yang mengusahakan untuk melenyapkan ikhtilaf. Yang ada. Apa ada penjelasan, Ustaz, oleh Nah. Syekh tentang dua kalimat ini. dua kalam ini? Ini apa ya bahasanya? Qaul haq urida bihil batil kan gitu ya. Perkataan benar tapi yang diinginkan salah. Nah, gitu itu dia aja. perkataannya sebenarnya benar. Ya, cuma salah Cuman salah memahami. Atau mungkin dia kurang melihat konteks gitu ya. Nah, sekarang kita ingin coba bedah dikit lah Iya, boleh, Ustaz. perkataan Abdullah bin Mas'ud. Jadi kan Abdullah bin Mas'ud ini saat mengatakan al-khilafu syarr, perbedaan adalah buruk. Ini kan jadi ceritanya pada saat Apa itu. yang latar belakangnya itu? Nah, latar belakangnya apa gitu kan? Jadi kan ceritanya lagi hajian. Lagi hajian nih di zamannya Utsman bin Affan. Ya, zaman Khalifah Utsman bin Affan. Jadi Utsman saat itu sebagai seorang khalifah. Pada saat itu sedang berada di Mina. Ya, Lagi mabit. di Mina, Ayyamul Mina gitu Iya. kan. Nah, pada saat itu Utsman bin Affan berpendapat bahwasanya menyempurnakan salat. Menyempurnakan sholat. Menyempurnakan salat di Mina. Padahal boleh dikosor ya, Ustaz? Boleh dikosor. Iya. Dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan berpendapat yang lebih afdol adalah Kosor. dikosor. Oh. Ini latar belakang dari Latar beliau belakangnya ngomong. gini. Tapi masalahnya Utsman sebagai seorang khalifah pada saat itu milih Menyempurnakan. menyempurnakan. Sehingga kemudian Abdullah bin Mas'ud saat ditanya tentang Abdullah bin Mas'ud, kamu milihnya apa nih jadinya nih? Kamu sekarang mau kosor apa Ya. eh, Menyempurnakan. kayak Utsman? Baru dia bilang al khilafu syarr. Berbeda buruk. Nah, sekarang kita bedah dikit nih, Sat. Iya, silakan. Pertama, Abdullah bin Mas'ud berpendapat bolehnya menyempurnakan salat. Selain dia berpendapat boleh kosor itu afdolnya kosor. Tapi dia enggak menafikan pendapat yang menyempurnakan. Beliau mengatakan boleh menyempurnakan, tapi yang lebih afdol kosor. Ya. Gitu kan? Heeh. Tapi boleh aja menyempurnakan salat. Mm-mm. Oke? Ya. Maka karena karena Perbedaan. karena beliau sebenarnya masih mengatakan boleh menyempurnakan, ya kan nggak masalah. Ya. Kemudian yang kedua, Abdullah bin Mas'ud pada saat itu mengucapkan dengan lantang pendapatnya. Dia nggak diem, nggak menyembunyikan pilihannya bahwasanya yang afdol adalah kosor. Artinya nomor 2 tadi kita kembali ke nomor 2 yang artinya bagi seseorang yang memiliki pendapat dia harus Wajib menjelaskannya, menyiarkannya kan gitu kan. ya. Dia nggak diem aja gitu. Kemudian harus dipahami yang diselisihi oleh Ibnu Mas'ud adalah perkataan seorang khalifah, seorang pemimpin yang wajib ditaati. Ya. Kan gitu kan? Artinya ini Utsman, ini kan jangan kita lihat Utsman pada hari ini pemimpin penguasa kan belum tentu dia adalah seorang faqih, seorang ulama. Ini Utsman pemimpin, ulama, faqih gitu kan. Dia melihat bahwasanya menyempurnakan salat. Artinya pendapatnya dibangun di atas ilmu. Di atas ilmu. Ya. Wa hukmul hakim, ada kaidahnya kan? Ya. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ya. Pendapat pemerintah penguasa bisa menyudahi persengketaan. Ya. Gitu kan. Ini pilih yang mana nih? Dah ini aja kalau udah. Ini aja gitu kan. Maka dari itu kan Ibnu Mas'ud mengatakan al khilafu syarr. Berarti kalau saya menyelisihi
Utsman, maka yang demikian yang buruk. Apalagi ini kan masih dalam ketaatan. sama-sama ya. Nah iya, kan ini masih Iya. kalau Utsman nyuruhnya kagak usah sholat kita baru. Ini kan masih dalam ketaatan. Menarik nih, berarti nih yang melatar belakang ini kisahnya seperti ini Seth ya. Ini dia. Oh, jangan ujuk-ujuk juga, jangan ada Seth juga ada orang yang begitu-gitu Itu Seth. dia ya kan. Yang nggak tahu latar belakang tiba-tiba ngomong Al-khilafu asal syar'i. ngutip gitu ya. Bahaya juga ya. Pun gini saat kan perbedaan pendapat antara para sahabat kan gak cuman ini. Banyak banget. Tapi nggak pernah tuh di tempat-tempat lain Al-khilafu syar kan gitu kan. Iya. Nah ini gimana kita dudukkan namanya ucapan dari Abdullah bin Mas'ud. Contoh misalkan Utsman bin Affan, Abdullah bin Abbas beda pendapat masalah faraid dengan Zaid bin Thabit gitu kan? Iya. Itu kan nyanter sekali ya, bahkan keras sekali ketika keras. Tapi nggak ada ngomong al-khilafu syar. Iya. Perbedaan pendapat buruk kan enggak begitu. Ternyata bagus juga ya kisah yang diangkat oleh Syekh Syarif Hatim tentang latar belakang dari kalimat Abdullah bin Mas'ud al-khilafu syar. Karena yang singkatannya gitu, kalimat al-khilafu syar itu karena lu jangan sampai gara-gara saya berbeda pendapat ini menyebabkan keburukan. Nah, akhirnya kan bikin dua kubu tuh. Di Mina kalau jadi ada orang. Ini kebijakan, inilah bijaksananya Abdullah bin Mas'ud. Masya Allah. Kan gitu kan. Dia tidak memaksakan pendapatnya untuk dilaksanakan saat ada khalifah yang juga faqih kan. Masya Allah. Ini perkataan ini kita mendudukan perkataan Abdul Mas'ud. Sekarang perkataan Ali bin Abi Thalib saat dia mengatakan fa inni akrahul ikhtilaf. Ada latar belakangnya. Ada latar belakangnya juga. Apa saat? Jadi gini. Pada saat itu Ali bin Abi Thalib jadi khalifah. Ini kan Utsman udah enggak ada nih. Sekarang Ali bin Abi Thalib. Ya kan kita tahu lah Ali bin Abi Thalib pada saat itu sedang ada huru-hara dan lain-lain gitu loh. Suatu hari Ali bin Abi Thalib datang ke Irak. Kemudian Ali bin Abi Thalib ditanyakan oleh penduduk Irak masalah Ummul Walad. Ya. Ummul Walad itu budak. Jadi budak cewek dinikahi oleh orang merdeka. Digauli lah. Ya, digauli sama katakan pemiliknya gitu. Akhirnya kan. punya anak gitu kan. Nah, ini Ali bin Abi Thalib ditanyakan oleh penduduk Irak, ini statusnya Ummul Walad. Setelah pemiliknya meninggal, ini statusnya apa? Langsung merdekakah? Apa tetap jadi budak gitu? Ali bin Abi Thalib punya pendapat bahwasanya pendapatnya mirip dengan pendapatnya Umar, sama. Kalau pemiliknya meninggal, otomatis dia langsung merdeka. Karena anaknya merdeka. Ya. Anaknya yang Ummul Walad itu kan otomatis merdeka karena nasabnya ngikut ke bapaknya gitu kan. Tapi pada saat itu sebenarnya Ali bin Abi Thalib sudah rujuk dari pendapatnya. Artinya nggak berpendapat yang pendapatnya nggak begitu lagi, dia udah merubah. Dia merubah pendapatnya bahwasanya Ummul Walad statusnya pada saat itu tetap budak. Itu di satu waktu ditanya sama orang Irak di situ. Ya maksudnya gini, dulu dia pendapatnya sama kayak Umar, pas lagi dia datang ke Irak udah ganti. Udah tidak berpendapat. Udah tidak pendapat yang lama. Nah, sekarang masalahnya pada saat itu Ali bin Abi Thalib kan melihat masih belum tenang keadaannya. Masih agak-agak risuh, masih ada takutnya. Ya baru apa namanya? Transisi, baru masih panas-panasnya gitu ya, masih ada sisa panasnya. Maka dari itu beliau mengatakan kepada para hakim-hakim yang beliau tunjuk gitu ya, bahwasanya apa? Uqdu kama kuntum taqdun. Ya. Uqdu kama kuntum taqdun fa inni akrahul ikhtilaf hatta yakuna linnasi al jamaah. Jadi pesannya si Ali kepada para hakim-hakim beliau, kalian untuk saat ini pakai yang itu dulu. Pakai yang lama aja. Yang lama. Karena kondisinya belum stabil. Ntar kalau udah bersatu, udah reda gitu kan, baru. Karena kan
ya kita tahu lah zaman itu nggak boleh ada salah dikit terus langsung, apalagi dari Khalifah Ali kan waktu itu kan digadang-gadang juga sebagai yang ya adalah huru hara di zaman itu ya. Nah ini kan lagi-lagi kita dapati kebijaksanaan seorang sahabat punya sebuah pendapat, tapi kemudian tidak serta merta, apalagi dia punya kekuasaan loh. Bisa aja ya. Lo nggak ada masalahnya kan gitu kan? Masalah. Tapi dia bijaksananya. bijaksananya melihat keadaan. Artinya saat Ali bin Abi Thalib mengatakan fa inni akrahul ikhtilaf, aku membenci perbedaan, perselisihan. Itu maksudnya bukan semua perselisihan, bukan semua perbedaan. Ini doang nih masalah ini. Nah, ada kondisi tertentu. Atau bisa jadi memang yang dimaksud dengan ikhtilaf yang dibenci oleh Ali bin Abi Thalib adalah perbedaan ikhtilaf yang ghairu sa'ig, ikhtilaf yang haram. Ya jelas itu udah nggak boleh, gitu kan. Masya Allah, ternyata di setiap kalimat-kalimat itu ada yang melatar belakang. Ada melatar belakangi. Sehingga memang kita harus tahu nih, ucapan ini tuh dulu diucapkan dalam rangka apa. Nah, yang apa yang melatar belakangi supaya nggak sembarangan, serampangan, liar gitu. Itu dia. Udah berapa tadi, Sat? 3. Masih ada 2 lagi nih, Sat. Masih ada 2. Nah, sekarang gini, Sat. Ane sebelum masuk ke 4, Sat ya. Ini kita agak cepat dikit. Sekarang gini, misalnya terkadang terjadi persisian atau fitnah setelah ada satu pendapat yang sebenarnya sudah mapan ya. Katakan di Indonesia ada pendapat mazhab Syafi'i kan sudah mapan, sudah merakyat lah gitu kan. Terkadang kan tadi kita katakan boleh, nggak masalah ada pendapat lain tersiar, bahkan para ulama yang memilih itu kan wajib menyiarkan. Tapi terkadang terjadi fitnah, terjadi persisian saat dimunculkan pendapat baru. Nah ini sebenarnya sikap kita bagaimana? Apa kewajiban kita? Maka pada saat itu wajib bagi kita mengetahui bahwasanya terjadinya fitnah, kemudian akibat dan dosanya tidak terbatas ditanggung oleh pemilik pendapat yang tidak populer, yang belum mapan. Artinya gini, saat di Indonesia ada pendapat yang populer, pendapat mazhab Syafi'i. Tiba-tiba ada ulama datang, Maliki atau Hambali gitu kan, mengeluarkan pendapat yang berbeda dengan yang biasanya populer, yang kalau ditampilkan malah bikin keributan. Ini keributan ini, fitnah ini, persisian ini, akibat dan dosanya tidak serta-merta ditanggung oleh yang pemilik pendapat yang tidak mapan. Bisa jadi ditanggung oleh pemilik pendapat yang sudah mapan. Karena kan gini ya, kalau kita analogikan gini, bisa jadi dosanya atau akibatnya ditanggung oleh pemilik pendapat yang baru, yang belum mapan gitu. Ya mungkin karena dia datang diksinya keras gitu kan. Nah, itu dosa dan akibatnya ditanggung oleh dia. Tetapi dalam keadaan lain mungkin sebenarnya dia diksinya bagus, pelan-pelan, tetapi masalahnya pendapat yang mapan malah memprovokasi. Wah, itu pendapat yang sesat gitu kan. Akhirnya terjadi perselisihan. Nah, itu kan bisa jadi dosanya yang sudah populer gitu. Harusnya kan dia lebih bijak. Bijak. Atau terkadang dua-duanya bisa dosa. Dua-duanya memprovokasi. Dua-duanya sama-sama kompor. Nah, itu dia. Iya. Nah, ini berarti keduanya bisa mungkin terjadi. Bisa terjadi semuanya. Dosa bisa terjadi kepada yang dia sudah lebih dulu di situ, punya pendapat yang sudah dipakai. Bisa karena tadi dia garis bawahnya dia provokator. Dibanding dari tadi yang datang dengan lembut. Iya, ya kan kedua-duanya bisa. Karena kan gini, misalnya sekarang ya ini kan sebenarnya kita membahas ini kan dulu kita sebut dalam mukadimahnya kan latar belakang kita membahas ini kan zaman sekarang zaman media sosial. Di YouTube apa aja ada kan. Sekarang orang belajar 2 jam gak ngapa-ngapain aja. Nah, itu dia kan. Belajar sekarang orang belajar agama sudah di mana-mana. Artinya bisa jadi dia pulang dengan membawa mazhab Maliki, Hambali, Hanafi. Ini sebenarnya harus tidak bisa kemudian sampai saat ini saya masih meyakini bahwa walaupun saya sampai saat ini katakanlah saya memilih pendapat mazhab Syafi'i gitu ya dalam ibadah saya, dalam pilihan-pilihan hukum saya, tapi saya hari ini tidak mengajak manusia untuk ayo bermadzhab Syafi'i untuk menyelesaikan masalah kita harus enggak. Justru adab-adabnya yang harus
kita terapkan, kita Adab-adab sebarkan. kita selama kita belajar, misalkan Nah, manhaj, nah itu dia. madhab gitu. Ya. Madhab, jadi sehingga iya udah nggak masalah. Ini orang sekarang memang nggak bisa ditekan, nggak bisa dihindari lagi akan berbeda pendapat dengan kita kan gitu. Baik. Insyaallah. Baik, Sat, masuk ke yang keempat nih, Sat ya. Iya, silakan. Yang keempat adalah tidak boleh bagi pemerintah mengharuskan manusia dengan sebuah pendapat dengan melenyapkan ikhtilaf saik. Nah, ini apa namanya, ada kaitannya dengan tadi ya. Kisah Ali. Kisahnya Ali ya. Dia punya power, dia punya pendapat yang Tapi nggak serta merta ya. enggak serta-merta dan memang tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali memang ada maslahat. Kecuali memang ada maslahat atau untuk mencegah kerusakan. Kan lagi-lagi hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Iya. Karena mungkin ada pertimbangan-pertimbangan. Ada pertimbangan-pertimbangan. Sehingga kemudian pada asalnya tidak boleh, tetapi kemudian apa namanya, kondisi tertentu. dalam kondisi tertentu dibolehkan. Dan ini penting bagi kita untuk coba kita nukilkan pendapat Imam An-Nawawi ya, perkataan Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi sempat mengkritik Imam Abdul Hasan Al-Mawardi. Jadi kan Imam Abdul Hasan Al-Mawardi punya kitab Al-Ahkam Sultaniyah ya, dia berbicara tentang gimana mengurus sebuah negara pemerintahan gitu kan, dan dibahas di dalamnya masalah muhtasib, apa namanya, polisi hisbah lah gitu ya, yang menegakkan amar ma'ruf gitu polisi amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Nah, Imam Nawawi mengatakan pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'i bahwasanya adalah muhtasib, polisi hisbah itu tidak mengingkari atau tidak boleh mengingkari persoalan ikhtilaf. Bukan ranah mereka gitu ya. Iya, karena ini ikhtilaf yang saik. Iya. Nggak boleh polisi hisbah kemudian mana yang, kan di Indonesia misalnya ini ya, Mana yang kunutan, mana yang kunutnya enggak boleh tuh kan gitu kan. Mau saya bubarin aja misalkan. Nah itu dia. Mengapa demikian? Kata Imam Nawawi, karena ikhtilaf dalam furu' syariat telah ada di tengah para sahabat, tabi'in dan generasi setelahnya, dan tidak ada pengingkaran dari muhtasib ataupun selainnya. Di zaman itu. Di zaman itu enggak ada mengingkari ikhtilaf saik gitu kan. Sekalipun dia punya kekuasaan. Iya. Sekalipun dia kekuasaan, tapi memang tadi sekali lagi kita katakan dalam kondisi tertentu ada maslahat yang dituju, ada kerusakan yang dihindari, boleh pada saat itu. Ya pasti dia dari kacamata pertimbangan pemerintah atau penguasa di Nah itu dia. suatu tempat itu Nah ya. itu dia. Ada makosid yang dituju. Yang tujuh. Nah Ya. itu dia. Dari sisi lain ya, Sat, ya? Itu sisi lainnya. Masya Baik, Allah, ini yang terakhir Ustaz ya. Taib. Yang kelima Ustaz. Fadal, Ustaz. Sikap yang kelima. Tidak boleh mengingkari persoalan ikhtilaf. Ikhtilaf saik. Ya. Meskipun diikuti pendapatnya atas dasar dalil atau atas dasar taklid kepada seorang alim yang berkompeten, selama orang itu mencari kebenaran dalam ittiba atau taklidnya. Artinya gini, orang itu kan saat mengikuti sebuah pendapat bisa jadi karena memang dia paham dalilnya. Kita misalnya pembelajar nih, kita ikut pendapat A karena kita tahu dalilnya yang lebih kuat itu. Kita bisa membaca dalilnya, bisa membaca. Tapi dalil. Selain kita atau mungkin kita di lain masalah nggak bisa ngelihat dalilnya. Iya. Ya udah kita melihat ulama yang saya yakini kompetensinya siapa? Ulama A. Ya udah saya ikut pendapat ulama A. Selama itu tidak boleh diingkari. Nggak boleh tuh. Nggak boleh. Ya orang dia maupun dia mengikuti karena dalil ataupun nggak tahu dalilnya. Nggak tahu dalilnya, dia memang ikut pendapat A karena menurut dia kompeten. Ya, selama memang orang tersebut mencari kebenaran dalam dia mengikuti pendapat. Beda kalau orang udah tatabu'ur rukhos atau tatabu'us syahwat, nyari kebenaran. Gitu. Aneh nyari yang enak aja deh. ini itu enak nih udah nih gitu kan. Wah, ini yang kayak gini boleh kita ingkari boleh. Karena niatnya udah salah. Niatnya udah salah. Ini sebuah kemungkaran yang seperti itu kan gitu. Iya. Tapi kalau yang nggak begitu, ya umumnya pada manusia pada hari ini kan biasa-biasa aja gitu kan. Memang dia pilih ulama, pilih pendapat itu karena memang dia yakin, ulama ini menurut saya benar gitu, kompeten dia. Yaudah saya ikut ulama itu. Berarti nggak boleh mengingkari gitu saja? Nggak boleh. Kalau misalkan Ana sama antum berbeda pendapat,
antum melihat satu ulama yang antum yakini kebenarannya atau kompetensinya. Tapi saya punya ulama yang ulama yang saya ikuti meragukan kompetensi yang antum ikuti ulama. Itu gimana Ustaz kira-kira? Lah ini kan sebenarnya relatif terkadang ya. Iya, iya. Ini penglihatan kita terhadap menilai satu ulama dengan yang lainnya. Antum melihat satu ulama, saya melihat satu ulama. Itu kan niscaya terjadi perbedaan. Bisa jadi antum lebih tahu sehingga antum menganggap ini kompeten. Mungkin saya tidak tahu kompeten sehingga saya tidak mengikuti gitu. Atau terkadang kan ada hasut aja. Hasad gitu kan. Hasad, syahwat sehingga wah itu mah ini gitu kan. Itu sangat mungkin ya. Itu sangat apalagi mungkin sekali. Apalagi sezaman. Iya. Itu dia. Artinya ada sisi lain dari sosok manusia juga kan? Nah, itu juga dia. Manusia ya. Nah, itu dia. Nah, ini coba kita sedikit mendengar ya perkataan Ibnu Taimiyah. Ini kan Ibnu Taimiyah sering dijadikan panutan ya bagi sebagian orang yang terkadang terkadang gini Ustaz. Antum ikut pendapat ulama A, saya ikut pendapat ulama B. Iya. Antum ikut pendapat ulama A karena antum bisa melihat dalilnya. Menurut antum dalil yang kuat ulama A. Tapi saya ikut ulama B karena saya nggak paham dalilnya. Ini karena memang saya nggak bisa baca dalil, ya udah saya ikut aja lah. Menurut saya yang kompeten ulama B. Kemudian suatu hari antum nanya aneh kan, mana dalilnya? Nggak tahu dalilnya, saya ikut aja gitu kan. Karena saya nggak bisa. Jangan begitu, kalau dalilnya tidak jelas, itu kan, itu jadi antum hukumi, mengingkari aneh yang berbeda pendapat atas dasar aneh nggak tahu dalil, hanya ikut ulama ini kompeten bagi saya. Nah, ini kita coba lihat Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan segala persoalan ijtihad, barang siapa yang mengamalkan salah satu pendapat maka tidak boleh diingkari. Dan jika di dalamnya ada dua pendapat, maka jika unggul baginya salah satu pendapat, boleh baginya mengamalkannya. Atau jika unggul baginya salah satu pendapat dari segi dalilnya, boleh dia mengamalkannya. Atau jika belum terlihat baginya keunggulan salah satunya, dia nggak bisa lihat dalil. Atau mungkin baginya dalilnya sama kuat gitu kan. Maka ia juga boleh bertaklid dengan sebagian ulama yang menjadi sandaran dalam mengunggulkan salah satu pendapat. Ini di kitab apa Ustaz? Majmu' Fatawa. Majmu' Fatawanya. Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah ini. Masya Allah. Sebenarnya mau lanjut diobrolin Ustaz, tapi waktu kayaknya membatasi kita Ustaz untuk. Baik Ustaz. Masya Allah teman-teman, sahabat asli. Ternyata sebegitu dalamnya ternyata kalau kita belajar itu semakin jelas kita nih masih semakin merasa bodoh tiap harinya. Ternyata ulama tuh sampai sebegitu mengaturnya. Bahkan tadi Ustaz Ridho menjelaskan tentang latar belakang atau yang melatar belakangi Abdullah bin Mas'ud mengucapkan kalimat al-khilafus syar, kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib mengucapkan akrahu apa? Fa ini akrahul ikhtilaf dan lain sebagainya. Jazakumullah khairan Ustaz Bambang Ridho. Ini menarik sekali ya, semakin menarik nih, semakin kita diajak untuk belajar dan semakin kita diajak dan diajari dari kitab ini tentang bagaimana seharusnya kita memiliki kebijaksanaan dalam melihat pendapat-pendapat dalam agama kita ini, dalam praktek atau ritual ibadah kita sehari-hari di dunia ini, dalam ini ada pendapat ini dan sebagainya. Mungkin ada closing statement Ustaz untuk mengakhiri pertemuan kita di bincang sore kali ini. Ya, kawan-kawan yang dirahmati Allah, sekali lagi saya tetap ingatkan kepada kawan-kawan sekalian bahwasanya perbedaan pendapat di antara para ulama ya secara khusus tentunya dalam ikhtilaf yang mubah, yang saik, ini adalah kekayaan. Kekayaan jangan sampai membuat kita malah tercerai-berai. Tetapi kalau kita memiliki adab-adabnya, kita memahami bagaimana bersikap yang bijak, maka insya Allah kekayaan ini malah membuat kita semakin kuat dan bukan malah meruntuhkan persatuan dan persaudaraan kita. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Bambang Ridho atas siraman faidah yang banyak sore hari ini, dan
teman-teman alhamdulillah kembali insyaallah kita akan menemani antum di pekan-pekan selanjutnya dengan tema-tema yang enggak kalah menarik yang insyaallah akan terus kita siarkan, akan terus kita sajikan untuk antum seluruhnya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan, dan kita berharap apa yang sudah kita tahu kita amalkan, karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berbuah menjadi amalan. Saya Abdul Khair Rahmat undur diri. Aku qouli hadza. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian antum seluruhnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.